kata Ibnu Ruslan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli ubadil wasan. Orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, kata Nabi, riswah haram. Ustad malah ikut-ikutan, kiai ngumpulkan KTP. Ayak bapak ibu ngarasa jamaah naloba dikumpulkan, setoran diberi amplop, jamaahnya tiba gak bagian cepeh, mana nama 10 juta umroh mobil bisa. Masya Allah. Maka apa kata Ibnu Ruslan, mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Ustadz seperti itu, kiai seperti itu akan dimasukkan di azab di neraka sebelum para penyembah patung diazab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhil imam Syekhul Islam Qutbid Da'wati wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad anna Allah yu'li darajatihi fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid din wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat, jamaah Majelis Taklim Aisyah Basuni, wabil khusus sahibil majlis, orang tua kita Bapak Haji Omin dan Ibu Hajah Kokom, beserta seluruh keluarga. Kita doakan mudah-mudahan anak, cucu, mantu senantiasa Allah berikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, ditambah-tambah keberkahan. Guru kita Al-Ustaz Uye, sah Ustaz Uye ngaran asli Ustaz Ubaidillah. Begitu pula Ustaz Hashim dan guru-guru yang lainnya. Orang tua kita Bapak Haji Risan, Bapak Haji Kasim, Bapak Haji Ojim, Bapak Haji Min, dan orang tua yang lainnya yang kita doakan mudah-mudahan para orang tua kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya,
beliau-beliau dan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Begitu pula bapak-bapak DPR dan ibu-ibu DPR. Kudu disebut wae ieu ibu-ibu DPR. Untuk protesnya teh, Pak Ustaz, ini uing teh disebut cenah. Kita doakan bapak-bapak, ibu-ibu yang khidmah kepada majelis ini senantiasa Allah berikan keberkahan. Berkah umurnya, berkah keluarganya, berkah hartanya, berkah semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan kaum remaja yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2026. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriyahnya kira-kira tanggal berapa ibu sekalian? Tanggal 2 Sofar. Dua Robiul, geus ngaropi berarti ya. Artinya apa? Kita sudah memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya jangan heran jika sebentar lagi kita akan melihat perayaan Maulid di mana-mana. Betul ya Bapak Ibu? Cuman saya pesen kepada panitia, jangan sampai Maulid kita ini dijadikan sebagai ajang kampanye. Karena sebentar lagi akan ada pemilihan kepala desa. Ya. Kalau calon kepala desa pengen nyumbang, alhamdulillah terima. Tapi kalau sumbangannya itu ada udang di balik piring, lamunah. Calon lurah nyumbang tapi pengen sambutan, bilang sama ibu calon lurah, bapak calon lurah, hampura Pak Haji, hampura Bu Haji, iya Maulid Nabi. Ya, ini panitia harus berani tegas ya. Cari cingu ya gini. Kira-kira siap tegas gak panitia? Tegas. Pak Haji, Bu Haji, mohon maaf, ini Maulid Nabi, bukan kampanye. Ya, sampai sini kira-kira Bapak Ibu paham nggak? Nah, jadi seperti itu, ya. Dan seluruh pemberian calon lurah semuanya haram. Calon lurah ngasih kerudung ke majelis taklim, haram. Kerudung haram. Calon lurah ngasih karpet ke majelis, karpet haram. Calon lurah ngasih duit liwetan buat warga, duit haram. Nasi yang masuk ke dalam perut, nasi haram. Semuanya haram. Kenapa demikian? Karena itu semua terindikasi sebagai riswah, sebagai uang sogokan. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi sogokan dan orang yang menerima sogokan, dua-duanya masuk neraka. Kira-kira udah siap Bapak Ibu masuk neraka? Insya Allah. Insya Allah we Bu, dan bisa terima kerudungnya. Ya,
Ini saya amanat keilmuan, saya menyampaikan karena kasih sayang saya kepada Bapak, kasih sayang saya kepada Ibu. Karena uang haram itu Bu akibatnya luar biasa. Pertama, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah selama makanan haram, uang haram, pakaian haram ada di tubuh kita. Ya. Yang kedua, itu akan berdampak besar kepada anak cucu kita. Amun anak nangges masalah masuk datang ke ustad, tak cerik. Kunaon Bu, anak uing salah saha. Kita tidak warok dalam memberikan nafkah kepada anak kita. Akibatnya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Dan itu akan berdampak kepada kehidupan kita. Hati tidak tenang, pikiran gelisah. Bu, paham tak kira-kira? Ente. Ya. Nah, jadi itu pesan saya kepada para panitia Maulid Nabi. Jangan sampai Maulid kita ini ditunggangi oleh kampanye calon kepala desa. Bukannya kita benci, bukan. Bukannya kita anti, bukan. Mohon maaf, ini murni ibadah. Ini murni kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jangan kita kotori dengan perkara-perkara duniawi. Betul. Calon lurah kalau mau hadir, hadir. Dengerin nasihat dari para penceramah itu saja. Ambil berkah maulid, doa minta kepada Allah pertolongan agar dimenangkan. Cukup Bapak Ibu, betul. Kemudian saya pesan juga sama warga, ulah sok malak. Kadang-kadang sama calon lurah suka malak. Calon lurahnya lurus, calon lurahnya jujur, tidak mau main uang. Warganya yang mulai-mulai. Ayak meren setik mah. Akhirnya calon lurah ngeluarin duit buat ngeliwat, buat kerudung, buat ini, buat itu. Dorakak eta Ibu. Tongsok itu nah. Jadi jangan suka nyindir-nyindir masalah duit sama calon lurah, ya. Jadi calon lurahnya harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Warganya juga harus tahu dan peduli kepada yang halal dan haram. Adapun buat tim sukses nggak apa-apa. Tim sukses yang masang baliho, yang apa namanya, yang membantu calon lurah untuk menang, nggak apa-apa. Nerima duit dari lurah, nggak apa-apa. Kalau tim sukses boleh buat ngeliwat, buat biaya operasional boleh kalau tim sukses. Ya, ngaranna ge geus diparentah-parentah, ditaki itu benar ada ujrohnya. Ya. Tapi buat warga yang nggak ada andilnya, itu jangan sampai menerima sesuatu dari calon pejabat, dari calon lurah. Itu hukumnya riswah, dan riswah hukumnya haram. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Intinya naon? Intinya apa Pak? Intinya saya ingin menyampaikan khusus untuk panitia Maulid Nabi. Jangan sampai maulidnya itu ada unsur kampanyenya. Calon lurah mau sambutan, hampura Pak Haji, hampura Bu Haji, ieu mah khusus maulid, lain kampanye. Minta maaf dengan sopan, dengan penuh kerendahan hati. Insya Allah para calon lurah paham dengan kondisi kita, ya. Saya peringatkan juga kepada majelis masjid yang saya ngajar di situ. Kalau sampai Maulid Nabi ditunggangi dengan kampanye lu gue en, di tengah artian geus karola. Pokoknya hubungan kita selesai, ya. Insya Allah saya nggak mau ngajar lagi di tempat itu. Ini pesen ya. Saya ulang lagi, Bapak Ibu yang saya ngaji di majelis Bapak Ibu, di masjid Bapak Ibu,
di tempat Bapak Ibu, kalau sampai maulid kita ditunggangi dengan kampanye, ada unsur kampanyenya, maka mohon maaf, setelah itu saya tidak bisa ngajar lagi di tempat Bapak dan Ibu. Bukan saya anti dengan calon lurah, enggak, ya, karena tradisi kotor, money politik, tradisi haram itu harus benar-benar kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya harus benar-benar dengan ketegasan. Betul. Iya mah Ustadz nak daratan ka calon lurah, kiai nak daratan ka calon lurah. Eta ngaranna Ustadz neraka, eta ngaranna kiai neraka. Ustadz kiai yang seharusnya jadi barometer kebenaran, yang seharusnya jadi panutan suri tauladan, ieu mah malah ngahinakeun diri. Datang ke calon lurah, datang ke calon pejabat, aya meureun saeutik mah. Bapak Ibu timbang kabagian cepet 200 lah, manehna mah 5 juta 10 juta eta Ustadz neraka. Itu bukan kata saya ya, ini kata Ibnu Ruslan. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli ubadil wasan. Orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, kata Nabi, riswah haram. Ustad malah ikut-ikutan, kiai ngumpulkan KTP. Aya Bapak Ibu ngarasa jamaah loba dikumpulkan, setoran diberi amplop, jamaahnya tiba gak bagian cepeh, mana nama 10 juta umroh mobil bisa. Masya Allah. Maka apa kata Ibnu Ruslan? Mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Ustadz seperti itu, kiai seperti itu akan dimasukkan di azab di neraka sebelum para penyembah patung diazab. Kiai kayak gitu dulu, ustadz begitu dulu, ustazah begitu dulu, yang diazab sebelum para penyembah berhala. Ingat, urang teh boga ilmu, urang teh katitipan ku Allah, ulah sok ngarendahkeun diri. Ya Bapak Ibu, karena kalau ustadznya rusak, pasti pejabatnya rusak. Pejabatnya rusak, rakyatnya rusak. Bukan kata saya, kata Imam Ghazali. Fasadul ra'iyah bi fasadil hukama, wa fasadul hukama bi fasadil ulama. Rusaknya rakyat karena rusaknya pemerintah, dan rusaknya pemerintah karena rusaknya tokoh agama. Ustadz rusak, kiai rusak, semua rusak Pak. Ya, ini harus paham. Ustadz, kiai, ya. Kenapa demikian Pak? Karena selama ini di kita ngaji cuma ngaji ubudiyah, ngaji wudu, ngaji sedekah, ngaji puasa, ngaji haji, muamalah gak pernah dibahas, halal haram gak pernah dibahas. Betul? Maka warga umat jamaah cuma kenal ibadah, nggak kenal mana yang halal, mana yang haram. Padahal itu paling penting. Nah itu ya Bapak Ibu, pembukaan biasa ada sakieu we geus pembukaan mah.